Saya senang banget sama istilah street smart pertama kali muncul ya, karena saya selama ini merasa diri saya kok saya sekolah nggak pernah nilainya bagus gitu ya, selalu belajar tapi selalu nggak bisa nilainya baik, terus juga berkonsentrasi itu juga sulit, sehingga saya nggak naik kelas dulu, bahkan saya nggak lulus kuliah juga. Nah, itu menjadi label yang tertancap dalam diri saya, bahwa saya seolah-olah tidak bisa sukses seperti teman-teman saya yang lain. Dan dulu saya selalu mempertanyakan kenapa ya seperti itu. Saya ngeliat mereka bisa belajar, nilainya bisa bagus, mereka bisa berhasil dengan lebih mudah di karir, mereka juga karirnya baik sekali. Saya jadi selalu membandingkan diri saya dengan mereka. Nah, dan ketika itu saya mulai mendengarkan kata street smart ini, wah saya bahagia banget, ini dia nih gua banget gitu ya, karena kan gua nggak academical smart, jadi berarti aku harus buat mencoba melakukan diri saya mengaktualisasi supaya bisa jadi street smart. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap hari praktek apa yang saya ketahuin ya, dengan sedikit minimnya informasi, mencoba dengan cara saya coba cara A, cara B, cara C, cara D ya, dan melakukannya semua yang istilahnya saya ketahui saya coba aplikasikan. Dan ternyata apa yang terjadi, aduh pusing saya, karena apa, saya mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, benturan demi benturan, tapi saya tetap ngefans ya, pokoknya gue street smart ya, nggak perlu academical gitu ya. Nah, ketika terlalu ngefans seperti inilah ya, di situ challenge yang muncul ya. Sampai satu momen saya nonton satu acara MMA yang seru banget ya, waktu itu saya saksikan di YouTube ya. Jadi seru banget nih video ini, karena yang satu petarungnya ini adalah orang yang menurut saya street smart, karena dia tipenya itu kayak petarung jalanan banget, sangar tampangnya ya, terus perawakannya tuh kayak karismatik yang kayak keren gitu. Kalau misalkan, aduh kalau ngeliat tuh kayak udah serem duluan gitu ya, kalau mau berantem gitu sama orang yang kayak gini langsung ciut gitu ya. Dan yang satu lagi mukanya lebih kayak ceria, lucu gitu ya, fun gitu. Nah, itu kesan yang saya dapatkan. Terus juga gayanya kayak ramah, sopan. Saya ngeliat nih lebih kayak tipikal orang yang mungkin kalau belajar itu dari ya kayak akademikal gitu. Dia belajar dari guru-guru yang berbeda-beda, dikombinasikan mungkin ilmunya ya, sehingga dia bisa gunakan ilmu itu untuk bertarung juga gitu. Nah, jadi dua-duanya ini satu petarung jalanan bener-bener. Kalau petarung jalanan itu identik dengan resiko yang berbahaya sekali, karena kalau di jalanan itu bisa ibaratnya bunuh-bunuhan sekalian gitu ya. Tapi kalau bertarung di dalam ruangan gitu ya, kayak yang sekarang banyak bela diri, kursus-kursus seperti itu, tentu kan nggak bakal sampai membahayakan nyawa ya, dalam tanda kutip, nggak bakal sampai dibunuh sama si partnernya gitu. Nah, tapi kalau udah di jalanan, wah itu bisa hidup dan mati. Nah, karena itu pasti buas, beringas, dan sangar. Itu yang pertama kali persepsi yang muncul. Ya, apalagi salah satu lawannya ini, si yang street smart ini, dia bilang, oke, saya pengen coba tes deh pukulannya dia tuh rasanya kayak apa gitu ya. Karena saking dia percaya diri banget gitu. Pede dengan kemampuannya dia, karena ya dia benar-benar, saya petarung, ibaratnya gue yang petarung jalanan gitu, yang selama ini udah makan asam garam lah untuk soal hal berbahaya mah gitu ya. Nah, jadi dari situ ketika ngelihat pertarungannya, wah saya udah semangat banget. Oke, teng, wasit berbunyi gitu ya, tiba-tiba panas, langsung maju, frat, bapu, serangan dilancarkan gitu ya. Terus tiba-tiba si academical smart ini mundur, seret, terus habis itu dipukul satu kali, cedut, langsung saat itu juga brak, jatuh di kanvas. Ya, apa yang terjadi? Langsung sambung pukul lagi, jebret-jebret gitu ya. Udah langsung TKO. Ya, wasit langsung panik gitu ya, diberhentiin langsung detik itu juga. Nah, saat itu saya ngelihat, gila ya, ternyata orang yang saya pikir, ya di bayangan saya itu pasti sangar banget gitu ya, ultimate banget gitu, bisa juga kecolongan gitu, langsung jebret sekali pukul aja langsung pingsan, sama orang yang istilahnya ya cerdas secara akademikal gitu. Nah, dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata pengalaman, ya banyak yang bilang pengalaman sendiri adalah pengalaman yang terbaik buat kita ya, karena kalau kita nyoba sendiri langsung ya kita jadi ngerti, kita jadi tahu gitu. Tapi saya juga di sini ngelihat bahwa ternyata pengalaman orang lain juga bisa menjadi guru yang terbaik. Apalagi kalau dari ahlinya. Ibaratnya kalau dia punya 10 orang guru, setiap guru punya pengalaman yang membahayakan nyawanya mereka, berantem segala macam. Ibaratnya kalau 10 orang guru masing-masing punya 20 tahun pengalaman ya di bela diri, berarti ada sekitar 200 tahun punya pengalaman diakuisisi sama orang ini. Makanya keilmuannya begitu baik sekali, begitu langsung ketemu, jebret, bisa juga jadi powerful seperti
orang yang juga punya pengalaman banyak di jalanan. Tapi pengalaman di jalanan juga belum berarti pasti akan juga hebat juga. Ya, jadi balik lagi sebenarnya. Ketika di sini saya jadi menyimpulkan, sepertinya kalau menurut saya ya, mix of both world itu yang paling sempurna. Bagaimana Anda mengombinasikan pengalaman orang lain. Kalau prinsip saya adalah, kalau guru saya udah kecebur di lubang itu, saya nggak perlu belajar sendiri, jalanin sendiri, menceburkan diri ke lubang yang sama. Saya cukup tanya aja, Pak, lubangnya ada di sebelah mana? Dia kasih tahu, lubangnya di sini, di sini, di sini. Saya udah pernah nyebur ke sana, kamu jangan sampai kecebur di sana. Akhirnya apa? Ketika saya lewat, saya udah nggak perlu lewatin situ lagi. Ya kan? Karena kan udah nyemplung sana, ya dia udah nyemplung, nah ngapain saya ikut nyemplung juga. Nah, jadi ketika belajar sama orang lain, kita bisa melihat rambu-rambunya. Karena mereka sudah tahu, pernah mengalami. Ya, jadi kita jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk kita uji coba lagi. Karena akan banyak waktu yang terbuang, akan banyak investasi yang habis seperti yang saya lakukan berkali-kali berulang-ulang gitu ya. Akhirnya ketika saya mau belajar dari yang lain, ya istilahnya dari semua ilmu-ilmu yang sudah ada, dikombinasikan, ya dipraktekkan, ya karena belajar doang juga jadi cuman koleksi ilmu, ya jangan sampai kita jadi cuman jadi kolektor. Tapi mempraktekannya itu jadi bagus banget. Nah, sehingga akhirnya menyatukan semuanya, itulah yang menciptakan sebuah perbedaan dan lompatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita ngefans terhadap satu hal. Street smart, it's good and great also. Ya, tapi pinter akademikal juga bagus banget. Contohnya ya kayak misalnya, banyak lah ya kalau kita ambil lah, mungkin nanti kalau kita bahas waktunya habis lagi ya. Jadi menurut saya kombinasi keduanya adalah hal yang paling sempurna. Ya, Anda bisa pinter langsung praktek, Anda juga bisa pinter dari belajar dulu ya. Tapi juga kalau Anda misalkan contoh ya, buat hal tertentu, misalnya mau berenang, ya Anda nyebur aja, cobain di kolam yang cetek, Anda berenang, Anda baru belajar teori, bisa, itu lebih mudah. Atau Anda belajar teori dikit baru Anda berenang, ya itu juga lebih gampang lagi. Atau kalau misalkan jangan pernah, Anda nyobain langsung nerbangin pesawat terbang atau helikopter. Pakai cara Anda sendiri. Bingung. Mendingan Anda belajar dari orang. Kalau saya misalkan ada handphone baru, saya belajar lihat dari YouTube dulu. Bagaimana sih caranya? Nah, udah tahu, ya udah tinggal saya praktekkan. Nah, jadi hal ini akan memudahkan ketika kita punya pola berpikir, pola bekerja kita adalah dengan mempelajari dulu ya ilmu yang sudah ada. Ya karena sekarang informasi banyak sekali, semuanya beredar di YouTube segala macam, ya sehingga pengalaman orang lain bisa menjadi guru yang terbaik bagi Anda. Ya karena Anda belajar sehingga tidak perlu melakukan kesalahan yang mereka sudah lakukan, Anda tidak perlu riset lagi, Anda tidak perlu buang-buang biaya lagi, Anda cukup akuisisi ilmunya, setelah itu Anda praktekkan, ya dan ketika Anda mempraktekkan semuanya bisa jadi lebih baik lagi. Anda mau belajar nyanyi, nggak perlu Anda susah-susah pakai cara sendiri. Mungkin aja ada banyak orang lain yang sudah menyanyikan dengan cara yang bagus. Anda bisa latihan vokal misalnya ya. Suatu saat ketika Anda sudah mengerti teknik-tekniknya, Anda bisa mulai improvisasi menggunakan cara Anda sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu reinvent the wheel kalau kata orang. Ya, nggak perlu menciptakan roda lagi. Kalau roda udah seperti itu udah bagus, kita udah jalan, udah bekerja dengan baik, ya pakai aja. Karena there is nothing new under the sun. Tidak ada hal yang baru lagi di bawah sinar matahari. Ya, itu juga sebenarnya membatasi sih. Sebenarnya bisa aja kalau kita menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada. Ya, jadi seperti itu mungkin yang bisa dipelajari hari ini. Thank you udah nonton video ini. Hopefully Anda bisa belajar sesuatu. Praktekkan semua yang Anda pelajari, itu lebih penting ya daripada Anda sekedar belajar. Tapi belajar juga penting. Ya, jadi keduanya sama-sama pentingnya. Street smart, academical smart. Actually they are smart. Ya, jadi ketika kombinasi keduanya akan membuat Anda jadi sangat pintar, sangat cerdas, sangat baik, sangat asik, sangat luar biasa. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena udah 9 menit. Thank you banget udah dengerin sampai detik ini. Dan doa saya Anda terus sehat, bahagia, happy, makin lagi tercerahkan. Dan juga thank you. Saya belajar untuk tetap setia bikin videonya. Ya, terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga besok bisa kasih tips-tips yang seru lagi, asik lagi buat kita semua bisa belajar tambahan lagi. Thank you. See you again. Bye-bye.